Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 akan menyampaikan materi prinsip penyusunan bahan ajar dan langkah-langkah dalam menyusun bahan ajar. Anggota kelompok kami yakni Maulidia Hidayah dan saya sendiri Putri Aisyah Intan Agilia. Sebelum memasuki materi yang pertama, yakni prinsip penyusunan bahan ajar, mari kita kupas tuntas apa itu bahan ajar. Bahan ajar yaitu merupakan segala bentuk bahan yang mana digunakan oleh seorang tenaga pendidik dalam suatu kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, jika dilihat dari sini, maka bahan ajar adalah suatu komponen yang sangat membantu guru dalam mencapai suatu kompetensi yang mana hal tersebut termasuk pada tujuan pembelajaran. Bahan ajar itu bisa mencakup segala bahan seperti informasi, alat, maupun teks yang telah disusun oleh seorang tenaga pendidik secara sistematis. Pada dasarnya, bahan ajar ini juga berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi. Hal ini berupa fakta, konsep, prinsip, dan juga proses yang mana hal tersebut terkait dengan pembahasan pokok bahasa tertentu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bahan ajar yaitu adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang mana telah disusun oleh seorang tenaga pendidik secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Adapun dalam penyusunannya, bahan ajar itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Mengapa demikian? Bahan ajar itu agar sesuai dengan kaidah penyusunannya dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar ada 3. Yang pertama, prinsip relevansi atau kesesuaian. Yang kedua, prinsip konsistensi atau keajekan. Dan yang ketiga, prinsip adekuasi atau kecukupan. Mengenai prinsip yang pertama, yakni prinsip relevansi. Relevansi, kata lainnya adalah suatu kesesuaian. Nah, maka dari itu, prinsip ini menekankan bahwa materi pembelajaran hendaknya dirancang secara relevan atau sesuai, yang berpedoman pada indikator penyampaian standar kompetensi dan penyampaian kompetensi dasar. Seperti contoh, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah menganalisis siklus air hingga terjadinya hujan. Maka materi ajar yang harus diberikan oleh pendidik yang kepada peserta didik pada pembelajaran tersebut seharusnya berupa konsep tentang pengertian hujan, penguapan, faktor penyebab terjadinya proses penguapan tersebut, dan sebagainya. Kemudian prinsip yang kedua, yakni prinsip konsistensi atau keajekan. Apa konsistensi itu? Konsistensi adalah kesesuaian materi yang digunakan dengan kompetensi dasar yang diharapkan. Seperti contoh, pada rancangan suatu materi ajar terdapat 2 jenis kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik.
Maka sebaiknya materi yang diberikan juga meliputi 2 macam juga, seperti contoh kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, deskriptif teks dalam pelajaran bahasa Inggris. Maka materi yang diberikan juga meliputi tahapan-tahapan ataupun kesesuaian struktur teks dari teks deskripsi dan juga pada objek yang dideskripsikannya juga. Benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya agar siswa juga dapat berpikir seraya membayangkan lingkungan sekitarnya. Kemudian prinsip yang ketiga, yakni adekuasi atau kecukupan. Prinsip ini pada umumnya itu menekankan pada kebutuhan yang direncanakannya. Materi yang terdapat pada proses pembelajaran ini harus memadai dan dapat membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi yang dirancang harusnya tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kurikulum yang ada. Nah, pada ketiga prinsip penyusunan bahan ajar ini yang dimaksudkan adalah harus dipenuhi dalam pengembangan atau penyusunan bahan ajar. Dan pada ketiga prinsip tadi itu berkesinambungan yang satu dengan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun bahan ajar. Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran. Yang kedua adalah standar isi yang merupakan pengembangan materi yang akan disampaikan. Jadi, para pendidik harus menyiapkan materi atau bahan atau isi yang akan disampaikan ketika proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah standar sarana. Standar sarana dalam pendidikan adalah gedung sekolah, ruang kelas, meja dan kursi, ataupun alat dan media pembelajaran, apakah sudah bisa menunjang keberhasilan siswanya. Yang keempat adalah buku pegangan. Buku pegangan yang dimaksud di sini adalah seperti RPP atau silabus. Jadi guru yang profesional maka sebelum proses pembelajaran akan menyusun RPP atau silabus guna untuk memberikan kemudahan untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu analisis rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, judul rencana pelaksanaan pembelajaran. Judulnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas 3 Semester 2 SDN 3 Dinoyo, tema energi dan perubahannya, subtema sumber energi. Ditulis oleh Dr. Andes Kamsia. Sumbernya dari SDN 3 Dinoyo Malang. Adapun maksud dan tujuan dari analisis ini yaitu berdasarkan implikasi analisis untuk mengetahui metode, jenis, dan bentuk evaluasi pembelajaran yang digunakan. Kemudian objek analisis yang pertama, metode. Metode yang digunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu metode discovery learning. Kemudian yang kedua yaitu jenis. Jenis yang digunakan dalam metode ini yaitu jenis pembelajaran dengan penugasan, pengamatan, dan percobaan, kemudian diskusi. Yang ketiga, prinsip. Menggunakan prinsip relevansi atau kesesuaian, yaitu materi pembelajaran dirancang secara relevan yang berpedoman pada indikator pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keempat,
bentuk evaluasi. Seorang tenaga pendidik menginstruksikan kepada siswa agar bisa menyimpulkan hasil penyelidikannya tentang matahari sebagai sumber energi panas dan manfaatnya dalam uraian. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.